Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Club. Pastinya. Iya, selamat weekend buat semuanya. Kita ketemu lagi di channel Imposter Club pastinya bersama saya Ray di sini, dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4, yaitu config Pixel Nova V2 by Imposter Club cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Club agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke reviewnya. Oke cuy, sekarang kita langsung aja review di mode videonya terlebih dahulu. Seperti biasa, di sini kita mau tes untuk video stabilisasinya. Apakah sudah berjalan dengan baik dan normal? Saat ini kita menggunakan di resolusi Full HD dan FPS-nya kita pilih di automatic ya. Jadi seperti inilah untuk penampakan preview perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Pixel Nova V2 by Imposter Club. Kita tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer, holder, atau tripod lainnya. Cukup menggunakan tangan kosong biasa saja. Dan alhamdulillah hari ini cuacanya cukup cerah dan berawan ya teman-teman. Jadi langitnya biru seperti ini sangat mendukung sekali untuk kita review config terbaru. So sekarang kita langsung aja stop dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Dan inilah untuk hasil video Gcam LMC 8.4 dengan config Pixel Nova V2 by Imposter Club di rasio gambar 16:9080 automatic FPS. Luar biasa, sangat stabil sekali, tidak ada getaran ataupun goncangan yang cukup kerasa di sini cuy. Video electronic image stabilization-nya berjalan dengan baik dan normal ya. Dynamic range-nya pun luas, warnanya juga enak, kontrasnya menyesuaikan dengan karakter device kita masing-masing. Jika device kalian sudah support untuk video ACE ataupun video OIS, kalian tinggal sesuaikan session ID seperti di tutorial sebelum-sebelumnya. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Yep, sekarang kita langsung aja masuk ke mode potret, dan ini dia rinciannya. Kita menggunakan AWP aktif dan HDR plus enhance kita tap dan kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu agar hasilnya lebih maksimal, dan setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret Gcam LMC 8.4 dengan config Pixel Nova V2 by Imposter Club, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Wih, dingin banget hasilnya teman-teman ya. Tone yang dihasilkannya sangat dingin, cold seperti ini. Warna skin tone-nya natural, dynamic range-nya luas, dan mungkin untuk di bagian saturasinya cenderung lebih natural ya. Untuk warna hijaunya kalian bisa lihat di bagian daun pisangnya masih enak, dan birunya cukup dominan di sini cuy. Seperti inilah untuk hasil mode potret pada AWP aktifnya. So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan AWP nonaktif untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret dengan rincian HDR plus enhance, AWP nonaktif, dan leikanya kita aktifkan. Kita geser ke sudut sebelah kiri, langsung aja kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai agar hasilnya lebih maksimal, dan setelah itu kita buka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang kedua Gcam LMC 8.4 dengan config Pixel Nova V2 by Imposter Club di AWP nonaktif mode potret. Dan ini dia untuk file EXIF-nya. Jadi perbedaannya kerasa sekali nih teman-teman. Ketika kita menggunakan di AWP nonaktif, warna saturasi hijaunya sangat berkurang ya daripada di AWP aktif tadi yang cenderung lebih dominan. Kalian bisa lihat di bagian warna hijau daunnya sedikit berkurang daripada di AWP aktif tadi. Selain itu, untuk shadow yang dihasilkan pada mode potret AWP nonaktif jauh lebih banyak ya daripada di AWP aktif tadi yang cenderung lebih kuat untuk kontrasnya, sehingga gambarnya lebih pekat dan jelas teman-teman. So sekarang kita langsung aja review di mode ultra wide-nya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Iya, sekarang kita masuk ke mode kamera ultra wide-nya dengan rincian AWP aktif dan JWP aktif ya, tanpa Leica aktif. Langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai, dan setelah itu kita buka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode ultra wide Gcam LMC 8.4 dengan config Pixel Nova V2 by Imposter Club, dan itu dia untuk file EXIF-nya. Luar biasa, sangat berbeda dan sangat estetik sekali kita gunakan di mode ultra wide saat ini cuy. Tone yang dihasilkan pun jauh lebih natural
dan jauh lebih enak ketika kita menggunakan di mode ultrawide-nya seperti ini ya. Detail yang dihasilkan pun juga sangat dalam sekali, dynamic range-nya luas, warnanya juga pas, tidak ada berlebihan ataupun dominan salah satunya. Exposure yang dihasilkan pada mode ultrawide saat ini benar-benar enak ya teman-teman, tidak mengalami over brightness sama sekali, sehingga highlight yang dihasilkan pun juga adem dilihat dengan mata seperti ini. So, sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide yang kedua seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode ultrawide lagi dengan rincian AWP nonaktif dan JWP aktif lagi. Langsung aja kita shoot seperti ini dengan objek yang berbeda, dan kita tunggu dulu untuk proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode ultrawide yang kedua, Gcam LMC 8.4 dengan config Pixel Nova V2 P imposter gelap, dan ini dia untuk file EXIF-nya, keren banget. Jadi mode ultrawide ini benar-benar fleksibel sekali kita gunakan di berbagai momen dan objek seperti ini ya teman-teman. Mau objek human atau objek benda, sangat recommended sekali ya teman-teman. Hasilnya bening seperti ini, jernih dan detail, dan untuk di warnanya cukup natural. Kalian tidak perlu khawatir untuk hasilnya yang bakal gonsreng, karena di sini config Pixel Nova V2 P imposter gelap di mode ultrawide-nya sangat natural dan benar-benar nyata seperti ini ya, tidak merubah dari keaslian warna gambarnya cuy. Jadi config ini sangat cocok sekali ketika kalian ingin mendapatkan hasil gambar yang natural, jernih dan HD seperti ini ya teman-teman, tanpa mendapatkan over processing yang cukup berlebihan ataupun warna yang sangat dominan. So, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya seperti apa. Kalian simak terus videonya sampai selesai. Sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam dan config-nya. So, di sini kita mulai dari awal agar para pemula juga tahu cara untuk langkah-langkah pemasangannya. Seperti biasa, di sini kita cek terlebih dahulu untuk kamera 2 API di device kita masing-masing menggunakan aplikasi manual camera compatibility. Ini dia, kalian bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, kemudian kita langsung klik start untuk memprosesnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua, dari centang hijau manual fokus sampai centang hijau raw support. Nah, apabila terdapat salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2 API di device kita belum aktif dan kalian belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya ya. So, sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan Z-Archiver sebagai pengganti manager file saya. Kalian juga bisa mendapatkan Z-Archiver secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita masuk ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config Pixel Nova V2.zip, itu adalah file config-nya, dan yang kedua di sini ada LMC 8.4 R18F1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So, di sini saya menggunakan aplikasi Gcam yang berformatkan f1.apk ya untuk yang saya pakai. Namun jika device kalian adalah Oppo, Vivo atau Realme, kalian bisa menggunakan APK yang berformatkan AWM agar kalian bisa menyeting di bagian ID ultrawide-nya seperti di tutorial sebelum-sebelumnya. So, langsung aja kita install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini filenya, kemudian kita klik install. Nah, berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke more settings. Setelah itu di sini kita pilih menu config settings, lalu di sini kita pilih menu save settings, dan di sini kita ketikkan bebas, gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes, dan kita kembali ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini filenya, kemudian kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya, config Pixel Nova V2. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config AUX dan ada config non AUX, yang dimana config AUX adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non
non-aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG, dan UV sendiri adalah perbedaan di mana ketika kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah, cara mencocokkannya gampang banget. Kalian tinggal install aplikasi yang namanya Kamera 2 Pro. Ini dia. Kalian bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah, di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 kanan atas ini ya. Jadi untuk level 3 sendiri berarti saya harus pakai config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kita tinggal kembali dan kita langsung aja copy file config yang sesuai dengan level kamera 2 API di device kita. Jadi di sini saya hanya butuh yang YUV saja seperti ini. Kemudian kita klik tahan. Lalu di sini kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Kemudian kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar. Setelah itu kita cari folder LMC 8.4. Ini dia. Kita klik. Kemudian kita tempel di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya pakai YUV yang aux ya, karena level kamera 2 API saya level 3 dan sudah support mode ultrawide maupun mode video stabilizer. Kita langsung aja klik import seperti ini, dan ya, config siap untuk digunakan. So, mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Pixel Nova V2 by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran, bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video, dan sampai jumpa!